Selamat siang, mudah-mudahan masih semangat ya setelah mengikuti webinar dari pagi sampai sekarang. Mendapat tugas dari DPD Persagi Jabar yang mewakili DPC Kota Cimahi untuk sharing dengan teman-teman sejawat ahli gizi tentang tata laksana dikelola dengan baik, maka akan terjadi penurunan fungsi ginjal. Seperti WHO mengutarakan katanya 20 tahun ke depan penyakit diabetes mellitus ini akan mengalami peningkatan dengan pesat, ya termasuk di negara Asia Tenggara. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka 20-30% pasien diabetes akan berkembang menjadi nefropati diabetik. Ya, jadi ada pengelolaan dengan baik itu biasanya ada 4 pilar ya, kalau dulu sekarang 5 pilar. Yang pertama edukasi ya, jadi edukasi paham betul kenapa pasien tersebut mesti diet. Itu kemudian tata laksana gizi yang baik, kemudian exercise-nya yang baik, kemudian obat, dan yang sekarang ada pemeriksaan gula mandiri. Jadi ada 5 pilar dalam pengelolaan diabetes. Nah, apabila tidak dilakukan, maka akan mengarah ke kerusakan fungsi ginjal. Ya. Selama pandemik ini saya mendapatkan data ya seperti yang diutarakan oleh WHO, katanya 20 tahun ke depan ternyata pengalaman di Rumah Sakit Cibabat dari sebanyak pasien yang mengalami nefropati diabetik dan dilakukan hemodialisa menempati urutan yang pertama, yaitu 40% dari semua kunjungan pasien yang ke unit hemodialisa. Jadi penyakit diabetes ini apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mengarah ke kerusakan fungsi ginjal yang disebut dengan nefropati diabetik. Ya. Namun seperti tadi diutarakan oleh Ibu Tata bahwa ada 3J, tepat jenis, tepat jumlah, tepat jadwal. Tapi kalau di rumah sakit selama pandemi barangkali ada perubahan, ada pergeseran dari tepat jumlah, tepat jenis, tepat jadwal tersebut. Mungkin kalau jumlahnya tetap, tapi kalau jenis dengan jadwal ya karena ada alasan-alasan tertentu. Untuk komplikasi dari diabetes mellitus ini, yang pertama, apakah diabetes dapat menyebabkan stroke? Iya tentu, karena suplai oksigen ke otak akan berkurang karena kadar gula darah meningkat ya. Jadi suplai oksigen ke otaknya kurang maka akan menyebabkan stroke. Begitu juga ke kardiovaskuler, ke diabetik neuropati ya, dan juga ke retinopati. Jadi pula akan merubah struktur retina mata sehingga akan muncul penyakit diabetik retinopati. Bahkan kepada bapak-bapak laki-laki akan menyebabkan terjadinya erectile dysfunction. Jadi fungsi genital laki-laki akan terganggu. Ya. Nah, bahasan kita adalah tentang diabetik nefropati. Ginjal pun akan terganggu apabila kadar gula darah tinggi. Ya, seperti ini, di ginjal itu kan ada yang namanya nefron. Nefron di dalamnya ada fungsi filtrasi dan fungsi reabsorpsi. Jadi apabila filtrasinya terganggu, maka zat gizi akan keluar
lewat urin ya, dan zat-zat yang diperlukan yang harusnya diutilisasi oleh tubuh kita ternyata keluar. Maka yang nefropati itu biasanya ditandai dengan adanya protein urin positif gitu ya di dalam kalau kita melihat di dalam satu saksi laboratoriumnya itu namanya protein urin positif 1, positif 2, positif 3 ya. Kalau digambarkan ini adalah ginjal dengan diabetik nefropati ya. Ini adalah ginjal yang sehat. Nah, kenapa harus melakukan tata laksana gizi bagi nefropati diabetik? Yaitu tentunya untuk pemenuhan kebutuhan zat gizinya, yang mempertahankan status gizinya agar tetap optimal. Kemudian mengendalikan kadar gula darahnya, mengendalikan kadar lipid darah, mengendalikan tekanan darah, mempertahankan keseimbangan cairan elektrolit, dan yang paling penting pokoknya kita harus dapat mencegah progresivitas kerusakan fungsi ginjal. Nah, caranya yaitu tadi dengan pengaturan ada jumlah 3J atau 3T yang tepat jumlah makanannya, tepat jenis makanannya, tepat jadwal makanannya. Namun kalau di rumah sakit itu kan ada apa sekarang di masa pandemik ya ada keterbatasan seperti jumlah makanan, kita jadwal makanan karena memang mengurangi kontak ya selama pandemi itu, mengurangi kontak dengan pasien, kemudian untuk APD juga untuk efisiensi. Jadi kita ada perubahan jadwal makanan terutama untuk snack ya, snack untuk selama pandemi disatukan dengan kalau snack makan pagi dengan makan sore disatukan dengan makan, tapi tetap diedukasi bahwa penggunaannya untuk pada saat jam-jam snack. Seperti jenis makanan juga, karena ada misalnya di pasar ada terjadi penutupan pasar ya karena ada yang positif, sehingga kita ketersediaan bahan makanan. Nah, sehingga bisa mengalihkan yang tadinya menunya harus misalnya sayurannya sayur sop, ternyata kita harus mengalihkan ke sayuran lain yang ada ketersediaan di pasar, tapi tidak mengurangi dari jumlahnya. Ya, jumlahnya harus tetap sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kebutuhan untuk energi adalah 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari bagi yang usia sama lebih dari 60 tahun, dimulai dari 30 sampai 35 kalori. Jadi beda dengan pada diabetes biasanya ya kalorinya lebih tinggi karena tujuannya agar tidak memecah protein menjadi energi. Jadi asupan energi yang adekuat bertujuan agar protein yang terbatas ya, karena pada saat nefropati maka asupan protein harus dibatasi sehingga asupan karbohidrat atau asupan energinya harus cukup dengan pemenuhan karbohidrat. Jadi sumber energinya diutamakan dari sumber karbohidrat dan sumber lemak. Nah, saat nefropati diabetik kita memberikan protein yang sesuai dengan kemunduran fungsi ginjal, yaitu 0,8 gram per kilogram berat badan per hari atau kurang dari atau sama dengan 10% dari total kalori. Jadi kalori misalnya kebutuhannya 1.700 kalori, berarti 10% dikali 1.700 dibagi 4, karena 1 gram protein setara dengan 4 kilokalori. Ya. Jadi diturunkan yang idealnya 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan, pada saat terganggu ginjalnya turunkan. Nah, apabila terjadi penurunan fungsi ginjal, maka kita harus menurunkan kembali asupan proteinnya. Ya, ditandai dengan GFR-nya atau CCT-nya 10 sampai 15 ml per menit. Turunkan lagi menjadi 0,6 gram per kilogram berat badan. Nah, apabila dokter mengadjust, pasien tersebut harus dihemodialisa. Ya, proteinnya harus optimal. Kurang lebih 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Gitu.
Apalagi kalau dilakukan CABG, continuous ambulance creatinine, proteinnya harus ditambah lagi hingga 1,3 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan karena banyak jadi kehilangan protein. Nah, pemenuhannya untuk protein 50-50, 50% protein yang nilai biologis tinggi dan 50% yang nabati. Jadi 50% dari nabati, 50% dari hewani. Seperti ini, yang termasuk dari sumber nabati adalah biological value proteinnya yang rendah, nilai biologisnya, dan ada protein yang tinggi nilai biologisnya. Ada ikan, ada telur, ada ayam yang termasuk ke dalam nilai biologis tinggi. Ya, nilai biologis rendah adalah kacang-kacangan dan hasil olahnya. Jadi asupannya 50-50. Seperti ini kalau pasien tersebut diperlukan proteinnya 40 gram, maka ada protein hewaninya, ada protein nabatinya. Ini kurang lebih 50%, 50% dari hewani dengan nabati. Sedangkan untuk pemenuhan karbohidrat kurang lebih 50-60% dari total energi dan diutamakan karbohidrat kompleks. Tapi sangatlah sulit tercapai kebutuhan kalorinya apabila kita mengutamakan karbohidrat kompleks dan proteinnya dibatasi. Ya, sehingga dalam makanan harus diberikan sumber karbohidrat murni juga, seperti misalnya gula buah, madu, ya. Jadi lebih dianjurkan dalam bentuk olahan, misalnya dipasangkannya, ditambahkan dengan gula. Jadi yang namanya penyakit diabetes itu bukan berarti tidak mengkonsumsi, tapi sesuai dengan batasannya. Penggunaan pemanis yang berkalori harus diperhitungkan dalam perencanaan makanan. Jadi untuk karbohidratnya lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat pada diabetik tanpa kerusakan ginjal. Lemaknya kurang dari 30% dari total kalori, ya. Lemak jenuhnya kurang dari 10%, polyunsaturated fatty acidnya, lemak jenuh gandanya kurang dari 10%, monounsaturated fatty acidnya adalah 10%. Jadi dari totalnya jangan lebih dari 30%. Sedangkan asupan kolesterol dianjurkan kurang dari 300 mg per hari. Ya, apalagi kalau low density lipoproteinnya tinggi, kita harus menurunkan dulu lagi asupan proteinnya. Diutamakan adalah ikan, karena ikan kan banyak mengandung omega 3. Jadi ikan sangat dianjurkan lebih sering untuk dikonsumsi untuk pemenuhan high biological value tinggi untuk protein. Nah, untuk seratnya dianjurkan konsumsi serat sehari 20 sampai 30 gram per hari. 5 sampai 10 gram berasal dari serat larut air, yaitu dari pektin, buah, kulit buah, ya. Serat tidak larut, ya, yaitu dari sayuran. Natriumnya berkisar 2000 sampai 2300 mg per hari. Kalau dijadikan ke garam, tinggal dibagi 4 itu sehingga kurang lebih 5 gram per hari. Nah, untuk kaliumnya cukup dengan 40 mg per kilogram berat badan per hari, tergantung dari ada tidaknya hiperglikemi. Itu juga kalsiumnya dianjurkan 1200 mg per hari, sesuai dengan orang sehat juga kurang lebih 1200 mg per hari. Suplemen kalsium perlu diberikan karena kandungan kalsium pada diet dengan pembatasan protein tidak dibatasi, maka asupannya kurang untuk pemenuhan kalsium, sehingga boleh diberikan suplemen. Sedangkan cairannya sesuai dengan kebutuhan cairan per hari, disesuaikan dengan jumlah urin sehari ditambah dengan pengeluaran air melalui keringat dan pernapasan. Jadi urinnya berapa ditambah dengan untuk mengganti pengeluaran air lewat pernapasan dan lewat keringat, ya, kurang lebih penambahannya 500 ml per hari.
Nah, ini perbedaan antara diet yang murni diabetes mellitus, kemudian dengan diet yang rendah protein tadi, dengan diet DMRP. Kalau pada diabetes yang murni, kita boleh pemberian proteinnya 10-20%. Tetapi kalau pada rendah protein kurang dari 10%. Pada diabetes nefropati itu 8-10%. Kalau karbohidratnya justru pada nefropati itu lebih tinggi, lemaknya juga. Nah, bagaimana cara menyusun untuk pemenuhan kebutuhan pasien apabila jadi diabetik nefropati? Yang pertama kita lakukan dulu recall kebiasaan makannya atau dianamnesa dulu di body story-nya, kemudian client history-nya, clinical history-nya, physical history-nya kita lihat dulu ya. Kemudian ini semua biasanya kan menentukan dulu diagnosanya apa dan dihitung berapa kebutuhan zat gizinya. Ini semua melakukan asesmen adalah tujuannya untuk bahan agar saat kita melakukan intervensi dan sesuai dengan gambaran dari pasien tersebut ya. Tentukan kebutuhan zat gizinya, hitung jumlah protein yang bernilai biologis tinggi yang dibutuhkan, kemudian penuhi kekurangan kalori dari lemak dan karbohidrat karena tadi harus pemenuhan proteinnya harus dikurangi, tentu akan mengurangi juga kalorinya. Susunan diet diusahakan mendekati kebiasaan makan pasien. Buat contoh menu berdasarkan pilihan seperti ini. Ya, ini adalah kandungan zat gizi ini hanya untuk bahan gambaran saja ya. Nah, misalnya ada pasien dengan nefropati diabetik dengan berat badan 49, tinggi badan 148, berarti kan BB idealnya 48. Ini melihat dari hasil laboratoriumnya bisa disimpulkan bahwa pasien tersebut diabetik nefropati karena gula darah normalnya, 2 jam PP-nya, kemudian AB-nya dan kreatinina itu termasuk mengacu ke sana. Sehingga kalau ditentukan kebutuhan kalorinya adalah kurang lebih 1.700 kilokalori, ya, 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Proteinnya tadi berawal dari 0,8 gram dulu per kilogram berat badan. Kemudian protein hewaninya, lemaknya, ya, karbohidratnya, natriumnya juga, kaliumnya, yang kurang lebih kebutuhannya adalah seperti ini. Apabila diterjemahkan ke dalam bahan makanan, kan kalau ke pasien itu bukan mengutarakan Bapak Ibu makan 1.700 kilokalori, 40 gram protein, nah, nanti pasiennya tidak kurang paham, sehingga kita harus terjemahkan dulu ke dalam bentuk bahan makanan. Jadi 1.700 kalori itu seperti apa? Ini tolong jangan melihat gambarnya ya besar, tapi ngelihat gramanya kurang lebih 100 gram 10 SDM, kalorinya adalah 175 kalori, proteinnya 4 gram protein. Kemudian untuk lauk hewaninya juga ya 35 gram, untuk kalorinya 75, proteinnya 7 protein. Untuk nabatinya protein ya, juga sayurannya 50 kilokalori ya, proteinnya buah tidak ada proteinnya. Sehingga untuk satu kali makan kurang lebih 500 kilokalori. Kalau di 3 kali makan berarti kurang lebih 1.700 kilokalori, nanti bisa dihitung langsung. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi kalau ditambah snack 2 kali maka akan terpenuhi 1.700 kilokalori. Nah, ini adalah contoh-contoh pilihan snack untuk penderita nefropati yang nefropati diabetik yang kadar proteinnya, kandungan proteinnya bisa disesuaikan. Nah, bedanya pada saat pandemik dengan pada saat normal, bagaimana caranya agar diatur dalam distribusi makanannya. Karena kalau misalnya pendistribusiannya ke
ruangan COVID itu kita untuk mengurangi kontak langsung dengan pasien. Yang pertama adalah APD kita harus efisiensi, terus yang kedua untuk pendistribusiannya itu biasanya berkoordinasi dengan perawat, disatukan dengan pendistribusian obat. Jadi kalau kita mendistribusikan makan 3 kali makan ditambah snack berarti kontaknya menjadi 5 kali kontak gitu. Sehingga kita berkoordinasi membuat SOP khusus koordinasi dengan perawat untuk distribusi snack disatukan dengan makan, tapi tidak mengurangi jadwal untuk dikonsumsinya karena selalu dimotivasi bahwa ini adalah untuk makan pada saat jam snack. Jadi snack untuk jam 10 kita distribusikan satukan dengan makan pagi seperti itu. Pertama untuk efisiensi APD kan harus memakai N95 ya, kemudian juga efisiensi untuk APD yang lain. Jadi kesimpulannya bahwa yang penyakit nefropati diabetes itu berbeda dengan diabetes yang murni diabetes ya. Kalau diabetes pembatasan kalori harus disesuaikan, tapi kalau diabetes nefropati untuk pemenuhan kebutuhan kalorinya karena proteinnya adalah rendah sehingga asupan proteinnya akan kurang, maka dianjurkan untuk menggunakan karbohidrat kompleks untuk pemenuhan kebutuhannya. Tetapi itu kan sangat sulit untuk pemenuhannya sehingga boleh diberikan pemenuhannya dengan sumber karbohidrat murni yang diberikan pada makanan olahan. Pada nefropatik diabetik yang sudah di-adjust harus dilakukan hemodialisa, proteinnya harus optimal, yaitu 1,2 gram per kilogram berat badan. Kemudian apabila dilakukan CAPD, maka akan diberikan proteinnya lebih tinggi. Nah, yang ketiga adalah pendistribusian dan jenis makanan selama pandemi. Kita untuk mengurangi kontak dengan pasien dan mengefisiensikan APD, maka pendistribusiannya disesuaikan.